Selamat pagi adik-adik sekalian, Shalom. Senang sekali bertemu dengan kalian pada hari ini. Adik-adik, terus kita berdoa memohon pimpinan Tuhan supaya kita dapat kembali berkumpul di gereja bersama-sama beribadah sekolah minggu. Adik-adik, apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Ayo, kita gunakan waktu ini sebaik mungkin untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian To God be the glory. Mulia bagi Allah. Ayo adik-adik, kita bernyanyi. Praise the Lord,
Immanuel, Allah beserta kita. Ini janji yang Allah berikan kepada kita, bahwa Allah beserta kita. Dan Yesus Kristus sudah lahir menjadi manusia, menandakan bahwa Allah ada di tengah-tengah kita. Adik-adik sekalian, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan dan cerita yang disampaikan oleh lause tamu kita. Lause tamu kita kali ini adalah Lause Christian. Lause Christian berasal dari Seminari Alkitab Asia Tenggara atau SAAT. Nah, adik-adik sekalian, kita sebelum mendengar firman Tuhan atau cerita yang akan disampaikan oleh Lause Christian, mari kita bersama-sama menaikkan sebuah pujian. Pujian ini berjudul Lingkupiku. Seperti burung Raja Wali melingkupi anak-anaknya dengan sayapnya, pujian ini ingin menyatakan bahwa kita ini dilingkupi oleh kasih Allah dimanapun kita berada. Bahkan ketika kita mengalami kesulitan, Tuhan beserta kita. Ayo adik-adik sekalian, kita naikkan pujian ini. Lingkupiku. Lingkupiku
Selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya? Apakah semuanya sehat-sehat? Perkenalkan, nama Lause, Christian. Salam kenal ya adik-adik. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Markus 5 ayat 21 sampai 43 tentang anak perempuan Yairus yang dibangkitkan dari kematian dan seorang perempuan yang sudah sakit pendarah selama 12 tahun disembuhkan oleh Yesus. Padahal kedua orang tersebut dicatatkan Alkitab dalam kondisi yang sangat sulit dan terlihat seperti tidak ada harapan maupun kesempatan. Tetapi mereka tetap beriman dan percaya kepada Yesus jika Ia mampu untuk menyembuhkan mereka yang najis sekalipun. Walaupun mereka dijauhi oleh lingkungannya karena kenajisan mereka, tetapi Yesus tidak menolak mereka. Yesus tetap menerima kehadiran mereka. Nah, anak-anak, beberapa hari yang lalu, Lause mencoba untuk mengunjungi salah satu mall di daerah sini. Bangunannya begitu besar sekali dan banyak toko-toko yang dibuka di dalam mall itu. Mall itu sangat indah dan luas sekali, sehingga banyak orang yang mau datang ke sana. Lause pergi ke mall tersebut mungkin sekitar 2 minggu yang lalu untuk makan di sana bersama teman-teman Lause. Sesampainya di sana, ternyata mall tersebut tidak sepi, tetapi malah banyak orang yang datang, sehingga untuk jalan saja cukup sulit, apalagi untuk mencari meja untuk duduk dan makan bersama-sama teman-teman Lause. Di tengah-tengah keramaian seperti itu, akan cukup sulit untuk bergerak, bukan? Apalagi ketika di tengah-tengah kerumunan yang ramai, akan sangat sulit untuk mencari seseorang dan mendekatinya kalau dia jauh di tengah-tengah keramaian. Kondisinya sangat tidak memungkinkan atau sulit untuk menjangkau seseorang yang berada di tengah-tengah keramaian. Apalagi untuk menyentuhnya. Akan sangat sulit sekali, bukan? Nah, keadaan seperti itulah yang dialami oleh Yairus dan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Mereka juga harus berjuang untuk bertemu dengan Yesus di tengah-tengah kerumunan orang banyak. Pada saat itu, Yesus baru saja datang setelah menyeberang dengan perahu. Tetapi orang-orang sudah menunggu Yesus untuk mencarinya. Di tepi danau, Yesus dikerumuni oleh banyak orang. Di tengah kondisi seperti itu, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon sangat pada Yesus, katanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Sikap seorang ayah yang sangat mengasihi anaknya. Yairus terlihat begitu mengasihi anaknya karena sikapnya segera merendahkan diri dengan bersujud di hadapan Yesus dan mulai memohon supaya Yesus datang untuk menyembuhkan anaknya yang mungkin sudah sekarat, tidak ada harapan, sehingga dia hanya dapat berharap kepada Yesus. Mendengar kabar seperti itu, Yesus segera pergi bersama Yairus dengan orang banyak mengikuti dirinya dan berdesak-desakan. Di tengah perjalanan menuju rumah Yairus, ada seorang perempuan yang sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Dan Alkitab menuliskan bahwa ia sudah melakukan berbagai macam cara untuk sembuh. Bukan hanya mencari cara dengan segala upaya yang dapat dilakukan seperti kalau misalkan sekarang dari satu dokter ke dokter yang lainnya. Tetapi usahanya itu juga tidak membuahkan hasil. Bahkan hartanya juga habis sehabis-habisnya untuk membayar biaya berobatnya. Terlihat sekali, bukan, bagaimana hidupnya mungkin sedang berada di titik terendahnya dan sudah mulai menyerah dengan keadaannya. 12 tahun dia sudah berjuang. Perempuan yang sakit pendarahan ini
sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah orang banyak itu, ia berusaha mendekati Yesus dari belakang dan mencoba menjamah jubah Yesus. Perempuan yang sakit pendarahan ini tahu adik-adik, hanya Yesuslah satu-satunya harapan yang ia punya. Segala cara ia sudah lakukan, tetapi tidak ada yang membuahkan hasil, malah membuat keadaannya semakin buruk. Ia mengimani bahwa dirinya akan sembuh jika hanya menjamah jubah Yesus. Dan benar, seketika setelah ia menjamah jubah Yesus, ia sembuh. Nah, adik-adik, pada saat itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, "Siapakah yang menjamah jubahku?" Kemudian murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat, Guru, bagaimana orang-orang di situ berdesak-desakan dekat engkau. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Kemudian Yesus melihat sekelilingnya untuk melihat siapa yang melakukan hal tersebut. Perempuan itu pun menjadi takut dan gemetar karena mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Kemudian ia tampil tersungkur di depan Yesus bersujud dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Kemudian Yesus meresponi perempuan tersebut dan berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Wow, dan seketika itu juga perempuan itu pergi meninggalkan Yesus dan sembuh. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Dari perkataannya terlihat bahwa keluarga Yairus ini mempercayai apa yang mungkin dapat dipercayai. Mungkin mereka mendengar Yesus dapat menyembuhkan orang-orang sakit. Tetapi karena perempuan Yairus ini sudah mati, maka mereka tidak percaya Yesus mampu membangkitkan. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu atau Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Yesus menguatkan Yairus supaya jangan takut dengan perkataan orang-orang yang tidak percaya dan tetap percaya saja kepada dirinya. Tentu perasaan Yairus sebagai orang tua mungkin sangat sedih, gelisah, dan juga takut jika berita itu benar. Ia takut kehilangan anak yang dikasihinya. Namun Yairus tetap memilih percaya dengan tetap berjalan bersama Yesus ke rumahnya bagaimanapun kondisi anaknya. Yesus hanya mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus ketika pergi ke rumah Yairus. Nah, setibanya mereka di rumah Yairus, di sana ada banyak orang yang sedang berkumpul untuk berkabung. Banyak orang yang berteriak-teriak, menunjukkan kesedihan mereka. Dan ada yang meratap dengan suara nyaring karena kesedihan atas meninggalnya putri Yairus ini. Sesudah Yesus masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa engkau ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Respon mereka adalah menertawakan Yesus. Karena mereka tidak percaya Yesus mampu membangkitkan anak Yairus. Akibat sikap mereka, Yesus mengusir mereka keluar dan hanya mengizinkan Yairus dan istrinya serta murid-murid yang bersama Yesus masuk ke kamar anak itu. Kemudian Yesus memegang tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anakku, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri, berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun jadi bisa berjalan. Dan semua yang hadir saat itu sangat takjub. Dan di akhir kisah tersebut Yesus berpesan kepada mereka
supaya tidak ada yang memberitahu apa yang terjadi, dan meminta kedua orang tua itu memberi makan anak itu. Adik-adik, Yairus dan juga perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun itu sudah bergumul lama dengan permasalahan mereka masing-masing. Yairus memiliki seorang anak perempuan yang sakit dan tertulis di Alkitab itu hampir mati. Yairus begitu tidak berpengharapannya dan kebingungan karena tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sama halnya dengan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk mencari dokter supaya dirinya dapat sembuh. Mungkin dia sudah pergi ke dokter-dokter yang hebat, tapi tidak ada hasilnya. Menghabiskan banyak uang untuk biaya pengobatannya. Namun setelah banyak usaha yang dilakukan, dan uang yang sudah banyak keluar, namun kondisi dari perempuan ini bukan membaik, tetapi malah semakin buruk. Kedua orang tersebut sedang berada pada satu titik terendah di dalam kehidupan mereka. Sedang berada pada masa yang begitu berat karena permasalahannya masing-masing. Sedang berada pada posisi yang mungkin sudah mulai tidak memiliki harapan karena segala cara mungkin sudah mereka coba. Mereka mungkin lelah, capek, kesel, dan sudah tidak memiliki cara lain untuk keluar dari permasalahan mereka. Namun di tengah-tengah kondisi seperti itu, mereka berjumpa dengan Yesus. Di tengah kondisi seperti itu, mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka berjumpa dengan Yesus di dalam perjalanan hidup mereka. Alkitab mencatatkan bahwa mereka percaya kepada Yesus. Mereka beriman kepada Yesus. Dan ia menyatakan juga bahwa mereka adalah orang yang beriman. Mereka berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Berjumpa dengan Yesuslah yang memberikan mereka pengharapan. Dan karena iman mereka kepada Yesus juga mereka dapat mengalami mujizat yang luar biasa. Yesus juga tidak melihat siapa yang dilayaninya. Ia tetap menerima siapapun untuk datang kepadanya. Perempuan yang sakit pendarahan itu menurut tradisi Yahudi adalah seorang yang najis. Tidak boleh seorang pun berdekatan atau bersentuhan dengan orang yang mengalami hal tersebut. Dan tentu anak perempuan Yairus pun yang sudah meninggal tidak boleh dipegang sembarangan karena dapat membuat seseorang yang memegangnya dapat najis. Kedua orang yang mengalami mujizat itu bukanlah orang baik-baik, tetapi kotor dan najis. Walaupun mereka dalam kondisi seperti itu, Yesus tetap mengizinkan mereka datang kepadanya dan menyembuhkan mereka. Seburuk apapun keadaannya, Yesus tetap menerima mereka. Kasih Yesus begitu besar terhadap manusia yang najis, kotor, dan juga berdosa, seperti adik-adik dan juga Lause. Ia mengasihi kita semua dan rela berkorban bagi kita di atas kayu salib, mencurahkan darahnya yang mahal, supaya kita lepas dari belenggu dosa dan menghidupi yang benar bersama-sama dengan Yesus. Dengan kematian dan kebangkitan Yesus, kita juga dapat berjumpa secara pribadi dengan Allah melalui Yesus, karena relasi kita telah diperbaikinya. Misalkan dengan berdoa melalui Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, dan membaca firman Tuhan, semua dapat dilakukan karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Bukan karena perbuatan kita sedikit pun. Adik-adik, kita hari ini belajar beriman kepada Yesus. Percaya kepada Yesus di tengah kondisi yang seperti apapun sulitnya. Kita tetap harus percaya bahwa Yesus mampu memberikan kepada kita sesuatu yang terbaik. Kita bisa mulai belajar beriman dari hal-hal yang kecil. Misalkan adik-adik sedang mau ujian, adik-adik bisa berdoa kepada Tuhan Yesus supaya dapat membimbing dan juga memberikan hikmat-Nya supaya adik-adik dapat mengerjakan ujiannya dengan baik.
Atau mungkin juga ada yang kesulitan dalam keuangan. Adik-adik bisa berdoa supaya Tuhan memberikan berkat kepada orang tua adik-adik. Atau ada oma, opa yang sedang sakit. Adik bisa datang dan juga mendoakan mereka supaya Tuhan menyembuhkan dan juga menjamah mereka. Dan adik-adik tidak perlu takut, merasa kecil, jelek, atau tidak berharga. Yesus menerima semua orang yang najis seperti perempuan yang sakit pendarahan itu, ataupun menyentuh mayat anak perempuan Yairus itu. Ia menerima siapapun yang mau datang kepadanya dan berdoa kepadanya. Adik-adik, relasi yang diperbarui Yesus membuat kita dapat berdoa dan berbicara kepada Yesus secara langsung. Pengenalan akan Kristus membuat kita semakin percaya kepadanya. Ketika adik-adik percaya, maka kita tidak perlu takut untuk menyandarkan hidup adik-adik dan juga lausul kepada Yesus. Sebab adik-adik mengenal dan berjumpa dengannya tanpa perlu takut. Sebab ia penuh kasih kepada orang-orang yang mengasihinya. Mari kita percaya, beriman kepada Yesus mulai dari hal-hal yang kecil dan juga tidak perlu takut. Dia menerima semua orang seburuk apapun ketika ia percaya dan mengasihi Yesus dan menjadikannya Tuhan dan Juru Selamat atas hidupnya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur bagaimana Engkau mengasihi setiap kami. Engkau menerima kami apa adanya. Dan ajari kami, setiap kami, untuk percaya, beriman kepadamu di tengah-tengah kondisi yang mungkin sulit, tidak ada harapan. Tetapi kami percaya ketika kami beriman kepadamu, Engkau akan memberikan kepada kami yang terbaik. Sebab kami tahu rancangan-Mu ada rancangan yang penuh damai sejahtera, bukanlah rancangan yang mencelakakan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagaimana sulit? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kita orang mati dan hidup yang kekal. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saatnya kita membawa persembahan. Persembahan pada hari ini didasari oleh firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari adik-adik kita bawa persembahan kita dengan penuh sukacita sambil menaikkan pujian, Tuhan pakailah aku.
Mari adik-adik sekalian, Lause mengundang kalian yang ada di rumah, kita semua bangkit berdiri dan kita akan naikkan doa syukur. Ayo, semuanya berdiri. Sudah siap? Ayo adik-adik ikutin Lause berdoa ya. Tuhan, terima kasih kami boleh membawa persembahan pada hari ini. Terimalah Tuhan. Dan kiranya bukan hanya uang yang kami bawa, namun hidup kami sebagai persembahan yang berkenan, yang kudus di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami. Dan kami juga bersyukur karena Tuhan sudah memimpin kami dari awal hingga selesai sekolah minggu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami hidup mengandalkan Tuhan. Kami perlu berkat dan mujizat darimu. Tetapi kami sadar yang lebih penting dan utama dari itu semua adalah kehadiranmu dan sentuhanmu ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang menikmati kasih-Mu. Dan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Dengar doa kami di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dan kami membutuhkan pimpinan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Adik-adik sekalian, kita sudah di penghujung acara sekolah minggu pada hari ini. Adik-adik, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Tetapi adik-adik jangan lupa ya, nanti adik-adik harus masuk kelas aplikasi. Ayo dengan semangat, ikuti bersama-sama, belajar firman Tuhan lebih banyak lagi di kelas aplikasi. Sampai jumpa minggu depan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati adik-adik sekalian. Shalom. Sampai jumpa.